Serangan Israel yang tak terkendali terhadap Lebanon telah menewaskan puluhan warga Lebanon dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan musuh Israel dalam 24 jam terakhir menewaskan 95 orang dan melukai 172 orang. Apakah serangan ini akan berhenti? Data itu merujuk pada serangan Israel ke wilayah Lebanon di sepanjang hari Senin. Pasukan Israel diketahui semakin intens melakukan gempuran di sejumlah wilayah Lebanon dalam sepekan terakhir. Mengapa Israel melakukan serangan yang begitu agresif terhadap Lebanon? Dilansir Al Jazeera, Pusat Operasi Darurat Kesehatan Masyarakat Lebanon melaporkan jumlah korban tewas itu merupakan akumulasi dari serangan Israel yang terjadi di seluruh Lebanon. Gempuran tentara Israel diketahui telah menyasar kota-kota dan desa di Lebanon Selatan, Nabatiyeh, Bekaa, Baalbek Hermel, dan kota Beirut. Israel telah memperluas serangannya dalam beberapa hari terakhir untuk mencakup Lebanon serta jalur Gaza. Serangan itu menargetkan sekutu regional Iran, Hizbullah. Mengapa Israel menargetkan Hizbullah? Apakah Hizbullah benar-benar menjadi ancaman bagi Israel? Serangan Israel terhadap target Hizbullah di Lebanon telah menewaskan pemimpinnya, Hasan Nasrallah, pada hari Jumat lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, dalam seminggu terakhir, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 700 orang di Lebanon, termasuk 14 petugas paramedis selama periode 2 hari. Serangan udara terbaru Israel menghantam sebuah gedung apartemen di Beirut, ibu kota Lebanon, pada Senin lalu hingga menewaskan sedikitnya 4 orang. Itu menjadi serangan udara pertama Tel Aviv terhadap jantung kota Beirut sejak konflik melawan Hizbullah meningkat beberapa bulan terakhir. Israel, yang terlibat pertempuran lintas perbatasan dengan Hizbullah sejak perang berkecamuk di jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, selama ini banyak menyerang target-target di Lebanon bagian selatan yang menjadi lokasi sebagian besar operasi Hizbullah atau di pinggiran selatan Beirut. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel mengalihkan fokusnya dari jalur Gaza ke Lebanon dengan melancarkan rentetan serangan terhadap target-target sekutu regional Iran tersebut. Salah satu serangan Tel Aviv telah menewaskan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah di pinggiran selatan Beirut pada Jumat lalu. Apakah kematian Hasan Nasrallah akan mengubah situasi konflik di Lebanon? Israel terus melanjutkan serangannya di Lebanon. Dengan menurut sumber keamanan setempat, serangan drone Tel Aviv menargetkan sebuah apartemen milik Jamaah Islamiyah, sebuah kelompok Islamis di Lebanon. Serangan drone itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 4 orang. Dalam pernyataan terpisah, kelompok militan Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, PFLP, mengakui 3 pemimpinnya tewas dalam serangan Israel yang menghantam distrik Kola di Beirut. Ketiga pemimpin PFLP yang tewas itu diidentifikasi sebagai Muhammad Abdelael selaku kepala keamanan militer kelompok tersebut, kemudian Imad Odeh dan Abdelrahman Abdelael yang merupakan komandan militer mereka. PFLP merupakan kelompok militan Palestina yang juga terlibat dalam perang melawan Israel. Mengapa PFLP terlibat dalam konflik ini? Apakah mereka benar-benar ingin membebaskan Palestina? Sejumlah saksi mata Reuters menuturkan bahwa serangan drone itu menghantam lantai atas sebuah gedung apartemen di distrik Kola pada Senin lalu. Sementara itu, militer Israel dalam pernyataan via Telegram mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara terbaru terhadap puluhan target Hizbullah di wilayah Bekaa, Lebanon bagian timur, pada Senin lalu. Akan terus menyerang dengan kuat, menghancurkan dan melemahkan kemampuan militer Hizbullah dan infrastruktur di Lebanon, tegas militer Israel. Tayangan televisi lokal menunjukkan sebagian lantai bangunan yang menjadi target serangan itu rata dengan tanah. Distrik Kola yang menjadi lokasi serangan itu merupakan area mayoritas warga Sunni yang terletak di dekat ruas jalanan yang menghubungkan ibu kota dengan bandara Beirut. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 105 orang tewas dan 359 orang lainnya luka-luka
akibat serangan udara Israel di Lebanon sepanjang minggu lalu. Secara total, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, lebih dari 1.000 orang tewas dan sekitar 6.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan Israel yang berlangsung selama 2 pekan terakhir di wilayahnya. Tidak disebut lebih spesifik soal berapa banyak warga sipil yang tewas. Pemerintah Beirut juga menyebut sekitar 1 juta orang, atau 1/5 dari total populasi Lebanon, telah mengungsi dari rumah-rumah mereka. Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyebutnya sebagai gerakan pengungsian terbesar di dalam sejarah negaranya. Mengapa pemerintah Lebanon tidak dapat menghentikan serangan Israel? Apakah mereka benar-benar tidak berdaya menghadapi Israel? Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, buka suara usai pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan Israel di Beirut, Lebanon. Blinken menilai dunia akan lebih aman tanpa Nasrallah. Wilayah ini, dunia lebih aman tanpa Nasrallah, kata Blinken. Apakah kematian Hassan Nasrallah akan membawa perdamaian di wilayah tersebut? Ataukah konflik akan terus berlanjut?